Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliansa Safalis. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi permintaan sederhana. Pertama, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Fungsi ini berkaitan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun atau sebaliknya. Dan berikut bentuk sederhana fungsi permintaan. Dan ada juga fungsi permintaan sederhana dapat dituliskan dalam berbagai bentuk berikut. Yang pertama ada fungsi eksplisit, fungsi inverse, dan fungsi implicit. Lalu maksudnya hukum permintaan itu kira-kira contohnya seperti ini. Pertama, bila harga satu pulpen 1.200, maka jumlah pulpen yang akan dibeli oleh pelanggan sebanyak 100 pulpen. Maka bila pulpen naik menjadi 2.000, jumlah pulpen yang akan diminta menjadi 60 pulpen. Tentukanlah A fungsi permintaan. Kita tulis dulu diketahuinya apa saja fungsi permintaannya. Ada P1 sama dengan 1.200, Q1 sama dengan 100, P2 nya 2.000, dan Q2 nya 60. Fungsi permintaan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Selanjutnya dengan mengganti X dengan Q dan Y dengan P. Diperolehnya sebagai berikut, dan selanjutnya substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P min 1.200 dibagi 2.000 dikurang 1.200 sama dengan Q min 100 per 60 min 100. Lalu sisihkan persamaannya. P min 1.200 sama dengan Q min 100 min 40 dikali 800. Dan P sama dengan min 1.200 sama dengan min 20 buka kurung, Q-nya masih belum diketahui, maka ditulis Q dan min 100 tutup kurung. P sama dengan min 20 Q plus 2.000 ditambah 1.200. P sama dengan min 20 Q ditambah 2.000 ditambah 1.200, jadi ditambah 3.200. Atau bisa juga 20 Q sama dengan Q-nya 20 dan sama dengan Q 3.200 min P. Q bisa diperkecil lagi, Q sama dengan 1.600 min 1 per 20 pi. Bagi kedua sisi persamaan dengan min 20. P sama dengan tadi 3.200 min 20 Q, sehingga fungsi permintaannya adalah P sama dengan 3.200 min 20 Q. Selanjutnya B, banyaknya pulpen yang akan dibeli jika harganya 1.600. Jika P sama dengan 1.600, maka Q, kita mencari Q-nya. Q sama dengan 160 min 1 per 20 P. Q sama dengan 160, 1 per 20. P-nya masukin 1.600 di dalam kurung. Dan Q sama dengan 160 min dikurang 80. 1.600 dibagi 20 sama dengan 80, dan 160 dikurang 80 sama dengan 80, jadi Q-nya 80. Jika banyak pulpen yang akan dibeli jika harganya 1.600 adalah 80 pulpen. Selanjutnya yang C, pada harga berapakah pulpen tersebut dibeli sebanyak 140 pulpen. Jika Q sama dengan 140, maka P-nya kita mencari P. P sama dengan masukkan min 20 Q plus 3.200 yang tadi, dan P sama dengan min 20, Q-nya 140 dimasukkan dalam kurung dan plus 3.200. P sama dengan min 2.800 dari 20 dikali 140 ditambah 3.200, dan P sama dengan 400. Jadi sebanyak 140 yang akan dibeli pada saat pulpen tersebut adalah 4.000. Dan berikut gambar grafik permintaan. Selanjutnya, sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu dapat disebutkan dengan penawaran atau supply. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, yaitu ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Fungsi penawaran memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan harga barang atau jasa. Next, fungsi penawaran. Berikut bentuk sederhana fungsi penawaran, dan maksudnya hukum penawaran itu kira-kira contohnya seperti ini.
pada tingkat harga Rp25.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 75 unit. Sementara itu pada harga Rp50.000 barang tersebut ditawarkan sebanyak 200 unit. Tentukanlah. Pertama, kita diminta untuk tentukanlah fungsi penawarannya. Diketahuinya ada P1 sama dengan 25, Q1 sama dengan 75, P2 sama dengan 50, dan Q2 sama dengan 200. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P sama dengan min 25 per 50 dikurang 25, dan Q min 5 per 200 min 75. Dan kalau sudah menemukan hasilnya, kita masuk ke 125, buka kurung P min 25 sama dengan 25, buka kurung Q nya belum diketahui, tadi min 75, jadi 120P kita turunkan dan min 3125 sama dengan 25 Q min 1875. 12P sama dengan 25 Q plus 1250. P nya sama dengan 25 Q plus 1250, atau bisa juga 1/5 Q dan P min Q. Q sama dengan 5P min 5. Yang B, banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya Rp75.000. Q sama dengan 5P min 5. Q sama dengan 5, buka kurung, masukin P nya 75.000 dan min 5. Q sama dengan 75 kali 5 375 min 5 atau dikurang 5, jadi Q sama dengan 370. Jika banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya Rp75.000 adalah 370 unit. Dan yang C, pada harga berapakah barang tersebut ditawarkan sebanyak 150 unit. P sama dengan 1/5 Q plus 10. P sama dengan 1/5, Q nya dimasukin tadi yang ditawarkannya sebanyak 150, jadi masukkan 150 nya. Dan P sama dengan 30 ditambah 10, P sama dengan 40. Jika sebanyak 150 unit barang A akan dibeli pada saat harga Rp40.000. Dan yang D, gambar grafiknya berikut grafik penawaran. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Dalam kondisi ini, harga yang diminta oleh konsumen dan harga yang ditawarkan oleh produsen sama sehingga harga produk cenderung stabil. Berikut untuk keseimbangan pasar, dan titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE atau PE. Dan contohnya diketahui kita memakai fungsi permintaan yang tadi. Contoh tadi diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan min 20/1 QD plus 3200, dan fungsi penawarannya tadi PS kita simbolkan 1/5 QS plus 10. Di sini diminta untuk tentukan titik keseimbangan pasar dan kedua fungsi tersebut serta gambarkan kurvanya. Kita masuk tadi diketahuinya PD-nya sama dengan min 20/1 QD plus 3200 dan PS-nya 1/5 QS plus 10. Cara terjadinya keseimbangan pasar tadi PD sama dengan PS. Kita masukkan PD-nya di sebelah kiri dan PS-nya di sebelah kanan. Min 20/1 Q plus 3200 sama dengan 1/5 plus 10. Itu totalnya sama dengan 158. Selanjutnya akan dicari P dengan cara substitusi nilai Q sama dengan 158 ke salah satu persamaan. Kita mencari PD-nya sama dengan min 20/1 QD plus 3200. Itu hasilnya jadi 160. Dan titik keseimbangan pasar QI dan PI sama dengan 158,160. Dan gambar grafiknya berikut grafik keseimbangan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.